Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi tentang peta kerja atau proses cat ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa peta kerja, ada yang mengatakan proses cat. Karena peta proses ya. Jadi peta kerja ada peta kerja setempat ya. Jadi ini ada jadi peta kerja setempat dan peta kerja keseluruhan. Ini kita bahas tentang peta kerja setempat. Ya. Dikatakan peta kerja setempat karena dilakukan atau melakukan analisis ya kegiatan kerja setempat atau lokal. Jadi ada dua atau peta kerja setempat, ada peta kerja, peta pekerja dan mesin atau worker and machine process chart ya. Yang kedua peta tangan kiri dan tangan kanan. PTK, PTK, TK dan TK, TK, TK. Jadi pertama peta kerja mesin atau mesin proses ya. Jadi dikatakan peta manusia mesin atau diagram yang menggambarkan ya. Jadi diagram yang menggambarkan koordinasi antara waktu bekerja dan waktu menganggur dari interaksi antara pekerja dan mesin. Jadi kapan mesinnya bekerja, operator bekerja, misalnya mesinnya menganggur atau idle ya. Bisa jadi operatornya menganggur, mesinnya bekerja. Bisa jadi operatornya bekerja, mesinnya juga bekerja. Atau kemungkinan operator menganggur juga mesin menganggur. Ya, dan kondisi antara waktu kerja dan waktu menganggur, antara interaksi antara pekerja dan mesin. Jadi ada 4 kemungkinan tersebut ya. Jadi operator bekerja, mesin menganggur atau idle istilahnya ya. Operatornya menganggur, mesinnya bekerja. Itu proses. Operatornya bekerja, mesinnya bekerja juga ya. Atau operator menganggur, mesinnya juga menganggur. Terus yang kedua, informasi yang diberikan yaitu hubungan yang jelas antara waktu kerja operator dan waktu kerja yang ditangani. Terus penggunaan meta manusia mesin yaitu merubah tata letak tempat kerja, terus mengatur kembali gerakan-gerakan kerja, merancang kembali mesin dan peralatan, terus menambahkan pekerja sebagai sebuah mesin atau sebaliknya. Jadi bisa pekerjanya ditambah atau pekerjanya dikurangi. Jadi lambang-lambang yang digunakan kalau yang peta kerja secara keseluruhan tadi kan ada pakai asme ya kan. Ini lambang-lambang yang digunakan biasanya arsir, blok hitam sama putih ya. Jadi kotak arsir, kotak ada arsirnya, ada yang solid ya. Terus ada yang putih ya, kotak putih. Jadi kalau yang arsir itu menunjukkan waktu menganggur ya, ide. Sedangkan yang solid blok itu menunjukkan waktu kerja yang independen. Jadi bekerja untuk bekerja misalnya sedang bekerja dan independen dengan mesin atau pekerja lain. Jadi dia bekerja sendiri ya. Jadi bekerja sendiri tanpa mesin, tanpa pekerja lain. Atau mesin sedang bekerja tanpa memerlukan pelayanan dari operator ya. Jadi, seperti itu. Jadi sedang bekerja tanpa memerlukan. Sedangkan yang kombinasi yaitu pekerja atau pekerja mesin sedang bekerja bersama ya. Jadi interaksi antara pekerja dengan pekerja atau pekerja dengan mesin dan melakukan bekerja bersama. Atau mesin memerlukan pelayanan operator, itu menunjukkan kombinasi ya. Ini contoh peta kerja mesin ya, peta kerja mesin. Jadi di sebelah kiri itu orang pekerja ya. Jadi kegiatan memotong kaki meja kanan, kaki meja ya. Alat nama mesinnya Jigsaw ya. Nama pekerjanya Hilman misalnya. Nomor peta 28. Jadi ini pekerjaan existing ya, pekerjaan sekarang atau mungkin kalau ada usulan ya nanti setelah dilakukan usulan ya dicoret yang usulan. Kita akan nulis apa, terus tanggal berapa.
Jadi pekerja, yaitu untuk orang ya. Jadi, seorang. Jadi pertama memotong papan dengan jigsaw. Ya. Ini menunjukkan putih ya, kotak putih. Berarti ada kerjasama. Jadi orang memotong dengan peralatan. Jadi mesinnya jalan, orangnya juga bekerja dengan jigsaw tadi ya. Terus membawa papan ke tempat penghalusan. Ya. Jadi hitam ya, membawa papan penghalusan. Sedangkan mesinnya nganggur karena tidak menggunakan mesin ya, sehingga dia bekerja menghaluskan berarti dia independen. Orangnya independen. Orang independen tidak membutuhkan mesin, maka mesinnya seperti itu ya. Jadi waktu menganggurnya untuk mesinnya ada 0,005 ya, di situ. Waktu kerja mesin dan yang putih itu berarti mesin dan orangnya bekerja ya, waktu kerja. Orangnya 5, jadi 5 itu antara independen dan kerjasama itu. Putih dan solid itu, solid hitam dan putih ya. Tinggal 5. Sedangkan menganggurnya waktu kerjanya 4,95, sedangkan waktu 5 ya. Jadi sehingga persen penggunaan orang itu 100%. Jadi orangnya efektif, orang bekerja mulai dari awal sampai akhir. Sedangkan mesinnya ada menganggur 99%. Ya ini juga nanti sama ya, contoh yang sama. Jadi menunggu papan awal, jadi yang bekerjanya delay, ya jigsawnya juga delay, menunggu papannya lagi potong. Terus memotong pakan, ya itu yang kedua kerjasama ya, memotong berarti kan saling menggunakan. Terus mengganggu spur segitiga dipotong, nah itu sama-sama delay, menunggu soalnya ya, membawa ke seluruh komponen. Jadi solid sama delay. Jadi hampir sama kasusnya ya. Jadi seperti ini misalnya, vokal sama wasin. Jadi yang pertama insert, ya, memasukkan bagian insert part. Jadi pada mesin juga, mesin bekerja, pekerjanya melakukan insert. Ketika setelah di-insert, tentu diproses ya, diproses. Jadi ketika diproses itu pekerjanya delay ya, pekerjanya delay. Ya, pekerjanya delay. Proses terus ketika meremove part ya, jadi insert part, remove part itu dia juga bekerja ya. Terus ketika inspeksi part atau material itu ternyata mesinnya delay, mesinnya berhenti menunggu untuk dimasukin bagian dari yang dikerjakan. Terus introduce phase, jadi introducing phase terus juga output phase kerja. Jadi ini bisa diganti direkayasa seperti ini ya. Jadi ketika proses barang itu juga melakukan inspeksi. Jadi yang atas itu kan mesinnya jalan ya, kosong. Yang bawah itu sudah ada materialnya, misalnya mesin bubut atau mungkin CNC dan sebagainya itu ya. Jadi yang atas itu jalan, warna kuning itu jalan, dan ternyata yang bawah dikasih material ya. Ketika proses itu pekerjanya juga melakukan inspeksi. Contohnya seperti ini ya. Removement ya. Jadi ketika proses itu juga melakukan aktivitas inspeksi. Jadi seperti itu contoh gambar ya. Ini rasio mesin bekerja, ini akan durasi mesin lama dapat mengoperasikan lebih dari satu mesin. Ya, jadi nanti ada hitung-hitungannya. Ini akan saya jelaskan manusia mesin secara detail nanti ya. Jadi rasio kapan, siklus berapa, untuk berapa. Jadi kalau di sini jika durasi mesin lama, pekerja dapat mengoperasikan lebih dari satu mesin. Jadi kalau durasi
mesin lama, pekerja itu dapat mengoperasikan lebih dari satu mesin. Jadi ini yang nanti akan saya beri contoh di pertemuan selanjutnya ya. Jadi banyaknya mesin yang dapat digantikan pekerja ditentukan dengan menghitung rasio mesin. Jadi rasio mesin. Nilai rasio ini menunjukkan dua kemungkinan. Jika rasionya 7,76 ya pekerja dapat menangani 7 atau 8. Atau rasio harus ditentukan dari tetap ya. Seperti itu. Terus yang kedua, peta tangan kiri dan peta kanan. Jadi peta kerja setempat ada peta tangan kiri dan kanan. Jadi kalau lihat gambar ini ada assembly ya, terus atau pekerjaan normal dan pekerjaan maksimum itu harus dipetakan ya. Ini mungkin saudara bisa lihat di Permenaker 8 Permenaker nomor 5 2018 ya, itu juga ada yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi posisi-posisi jangkauan tangan maksimum. Jadi untuk pekerjaan assembly itu ya di depan situ posisinya ya. Pekerjaan normal yang pada diameter 40 ya. Kalau pekerjaan maksimum 60 ya itu ya. Kalau yang normal ya 8 itu ya. 9. Jadi seperti ini kalau dari samping. Jadi posisi-posisi jangkauan itu harus disesuaikan. Dan nanti ketika saudara melakukan peta tangan kiri tangan kanan harus menyesuaikan ini. Yang sering misalnya yang sering digunakan saudara letakkan di normal misalnya, atau di assembly ya. Jangan yang terlalu jauh jadi tidak pernah itu. Jadi sering-sering seperti itu. Diagram yang menggambarkan semua gerakan saat bekerja dan waktu menganggur yang dilakukan tangan kiri tangan kanan dalam satu tempat kerja ya. Informasi yang diberikan antara lain hubungan yang jelas antara waktu kerja dan waktu menganggur dari tangan kanan dan tangan kiri serta menunjukkan perbandingan antara tugas yang dibebankan pada tangan dan kiri. Jadi misalnya saudara merakit Tamiya atau merakit, gampangnya ya semua orang pasti punya, hampir semua punya kipas angin atau mungkin gampangnya pulpen dan sebagainya. Itu komponen-komponennya saudara letakkan pada posisi-posisi yang mudah dijangkau kalau mungkin sering digunakan. Sehingga saudara penggunaan peta manusia mesin alat ya, alat mesin ya, kanan kiri sama. Terus terbliknya ini ada seperti ini, ada 17 terblik. Ya. Nanti saudara menggunakan 8 atau 17 sesuai dengan modul yang telah disampaikan. Jadi ada mencari, terus memilih, ya, terus select, memegang, grab, menjangkau, membawa, memegang untuk memakai, jadi pegang untuk digunakan itu hold ya. Jadi bedanya shift mencari sama hold ya. Jadi kalau atau grab ya, memegang. Jadi memegang aja, pegang untuk dipindah misalnya. Dicari, dipilih, dipegang, dipindah misalnya. Kalau memegang untuk memakai itu hold ya. Terus melepas, release. Jadi setelah dilepas. Mengarahkan position misalnya mur 1 di kanan, mur 2 di kiri, diarahkan untuk dipasang, itu berarti mengarahkan dan sebagainya ya. Memeriksa, inspection, merakit, lepas rakit, diassemble ya, memakai, use, ya, pembatan dan sebagainya ya. Ini tuh contohnya. Jadi ada peta tangan kanan memotong komponen papan alas ya, memotong apa pemotongan nomor ya. Sekarang surat atau bukan. Jadi kalau ini existing pekerjaan seperti apa? Apakah cenderung di kanan atau di kiri ya? Nah, kalau ini normal ya, kiri kanan hampir sama. Menjangkau papan alas ya, reach, menjangkau. Waktunya menjangkau papan alas sama, kiri kanan sama. Terus memegang papan alas, grab ya, 0,6. Membawa papan alas, di move, dipindah ya. Menjangkau, dipegang, dipindah,
terus memegang papan atas, positioning, terus memegang papan alas, grab, terus memegang papan alas juga, membawa, dan sebagainya ya. Jadi tangan kanan dan kiri saudara sesuaikan. Jadi ketika tangan kiri menjangkau papan, tangan kanan harus menjangkau papan juga ya. Ketika memegang papan alas, yang tangan kanan juga sama. Ketika membawa papan alas, jadi membawa juga. Ketika grab, jadi memegang papan alas, yang kiri ternyata yang kanan melepas papan alas, jadi pegang, terus yang melepas tangan, melepas ya. Mengarahkan papan alas, positioning, terus menjangkau mesin, sebagainya. Jadi, dan sebagainya ya, saudara perhatikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.